itu gelap pekat, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang suram. Di dalam sebuah mobil mewah yang melaju pelan, Parno, sang sopir setia keluarga Tuan Wijaya, memegang kemudi dengan tenang. Angin malam berembus pelan, membawa bisikan halus yang hanya dapat didengar oleh hati yang gelisah. Parno, pria sederhana dengan senyum ramah, selalu menjadi andalan keluarga kaya raya itu. Namun di balik wajahnya yang ramah, ia menyimpan keinginan untuk kehidupan yang lebih baik. Parno sering mendengar desas-desus dari para pelayan dan penduduk sekitar. Mereka berbisik bahwa kesuksesan Tuan Wijaya, pengusaha ternama dengan kekayaan melimpah, bukan semata-mata hasil kerja keras. Nama Pring Petuk berulang kali disebut, sebuah pusaka mistis yang konon memiliki kekuatan untuk membawa keberuntungan tanpa batas. Rasa ingin tahu Parno semakin membara. Ia mengingat kembali cerita-cerita dari paman dan para pekerja lain tentang Pring Petuk. Konon pusaka itu bukan sekedar bambu biasa. Dibentuk oleh alam dalam momen langka yang jarang disaksikan manusia, Pring Petuk adalah bambu dengan keanehan unik. Dua ruasnya bertemu dan menyatu, menciptakan simpul melingkar yang mustahil ditemukan pada bambu biasa. Siang itu saat Tuan Wijaya keluar untuk menghadiri pertemuan bisnis, Parno mengambil kesempatan. Ia mendekati Paman yang tengah membersihkan halaman belakang di bawah pohon beringin tua. "Paman," bisiknya pelan, takut terdengar oleh siapapun. "Ceritakan lebih banyak soal Pring Petuk. Apa benar Tuan memilikinya?" Paman menghentikan pekerjaannya dan memandang Parno dengan wajah serius. "Kau harus hati-hati, No. Jangan sembarangan bicara soal itu. Tapi kalau kau ingin tahu, baiklah." Suaranya merendah, hampir seperti desisan. "Kudengar, Pring Petuk itu disimpan di ruang kerja Tuan, dalam kotak kayu tua berlapis kain kuning. Benda itu memang membawa keberuntungan, tapi bukan tanpa resiko." Paman menunduk, mencabut helai rumput liar sambil melanjutkan. "Bambu itu seperti hidup, No. Kalau kau menyentuhnya, kau bisa merasakan energi dingin menjalar ke seluruh tubuhmu." Malam itu rasa penasaran Parno mencapai puncaknya. Ia tidak bisa menghapus bayangan Pring Petuk dari pikirannya. Di benaknya ia membayangkan pusaka itu, sebatang bambu kecil, panjangnya tidak lebih dari 1 lengan. Warnanya kecoklatan dengan kilauan samar yang tidak wajar di bawah cahaya. Ruas-ruasnya terlihat sempurna, tapi ketika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang ganjil. Dua ruas bambu itu saling bertemu, menciptakan lingkaran yang tampak seperti simbol, tanpa awal dan akhir. Seolah-olah benda itu bukan ciptaan alam, melainkan sesuatu yang dilahirkan dari dunia lain. Malam itu sunyi. Rumah mewah Tuan Wijaya yang biasanya dipenuhi aktivitas kini sepi. Tuan Wijaya sedang menghadiri sebuah acara penting di luar kota, sementara para pelayan sudah terlelap di kamar mereka. Hanya suara detak jam antik di lorong yang memecah keheningan. Parno berdiri di depan pintu ruang kerja Tuan Wijaya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena campuran rasa cemas dan antusiasme. Di balik pintu kayu tebal itu, ia tahu tersimpan benda yang selama ini hanya ia dengar melalui desas-desus pusaka Pring Petuk. Sebuah kunci tergantung di saku celananya yang ia curi tadi pagi saat Tuan Wijaya sedang bersiap-siap. Kini waktunya tiba. Dengan hati-hati ia memasukkan kunci ke dalam lubang dan memutarnya perlahan. Suara klik terdengar, membuat jantungnya melonjak. Parno membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Ruang kerja itu berbau kayu tua dan sedikit menyengat oleh aroma lilin yang masih menyala di sudut ruangan. Di tengah ruangan, sebuah meja besar dari kayu jati berdiri megah, dengan lemari antik berdiri di belakangnya. "Disinilah benda itu disimpan," katanya dalam hati.
Parno mendekati lemari antik itu. Ukiran-ukiran rumit pada kayunya tampak seperti bentuk makhluk-makhluk yang menari dalam bayangan. Ia mencoba menyingkirkan rasa takut yang mulai merayap di tubuhnya. Ia membuka lemari itu dengan hati-hati, dan di balik pintu kayu tua itu, ia melihat sebuah kotak kecil berlapis kain kuning. Inilah dia, pikir Parno. Tangannya bergerak cepat namun gemetar saat mengambil kotak itu. Ia membuka penutupnya perlahan, dan di dalamnya terbaring benda kecil berbentuk bambu dengan ruas-ruas yang bertemu. Kilau aneh memancar dari permukaannya, seolah-olah benda itu memiliki nyawa sendiri. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa dingin, membuat bulu kuduk Parno berdiri. Namun ia tidak peduli. Ia merasa bangga, seolah ia baru saja memenangkan hadiah terbesar dalam hidupnya. Jadi ini yang membuat Tuan Wijaya begitu kaya, bisiknya sambil menatap ring petuk dengan mata berbinar. Sekarang giliran aku. Saat ia menggenggam ring petuk, rasa dingin yang aneh menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Sensasi itu seperti sebuah bisikan yang tidak terdengar, namun langsung masuk ke dalam pikirannya. Ia merasa seperti disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang besar dan kuno. Namun rasa bangganya mengalahkan rasa takutnya. Parno yakin hidupnya akan berubah. Dengan benda ini di tangannya, ia akan keluar dari jerat kemiskinan. Parno menyimpan pring petuk ke dalam kantong jaketnya dengan hati-hati. Ia menutup kembali lemari antik itu dan memastikan semuanya terlihat seperti semula. Saat ia melangkah keluar dari ruangan, sebuah suara kecil hampir seperti desisan terdengar dari belakangnya. Ia berhenti sejenak, menoleh, namun ruangan itu kosong seperti sebelumnya. Hanya imajinasiku, gumamnya berusaha menenangkan diri. Namun saat ia melangkah keluar, suasana terasa berbeda. Udara malam yang tadinya dingin kini terasa lebih berat. Langit yang gelap tampak seperti menekan rumah itu, dan suara angin yang berembus di luar terdengar seperti rintihan. Parno mempercepat langkahnya menuju pavilion kecil tempat ia tinggal. Ia tidak sabar untuk menyembunyikan pusaka itu dan mulai membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah. Namun di balik rasa bangganya ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Rasa gelisah. Pusaka itu, meski kecil dan tampak sederhana, memiliki aura yang sulit dijelaskan. Seolah-olah benda itu memiliki mata, mengawasi setiap gerak-geriknya. Setiap kali ia memikirkan pring petuk, ia merasa ada sesuatu yang berbisik di telinganya. Suara yang samar, namun tajam, tapi Parno mengabaikannya. Ini hanya rasa gugup, semua akan baik-baik saja, katanya pada diri sendiri. Ia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Dengan hati-hati ia mengeluarkan pring petuk dari kantong jaketnya dan meletakkannya di atas meja kecil di sudut ruangan. Cahaya bulan yang menembus jendela memantul pada permukaan pusaka itu, membuatnya tampak berkilauan. Parno tersenyum. Ia merasa seolah sedang memegang kunci menuju dunia baru. Namun di tengah keheningan malam, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Parno terdiam, tubuhnya membeku. Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini? Ia menoleh ke arah pintu dengan wajah penuh tanda tanya. Namun sebelum ia bisa bergerak, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Namun saat ia keluar tidak ada siapa-siapa. Angin bertiup lebih kencang, membuat pohon-pohon bergoyang seperti menari dalam kegelapan. Suara ketukan itu terus terdengar, semakin keras dan cepat, seolah-olah ada yang tidak sabar untuk masuk. Parno berdiri dengan nafas tertahan, hatinya berdegup kencang, dan ia merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Di sudut meja, pring petuk tampak bersinar lebih terang, seolah merespon sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Pagi itu terasa berbeda. Udara pagi seolah dipenuhi dengan semangat baru.
dan aroma bubur ayam yang dimasak istrinya, Siti, menguar dari dapur kecil mereka. Warung sederhana yang mereka kelola bersama di pinggir jalan sudah bersiap menyambut pelanggan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang tidak biasa sejak malam Parno membawa pulang pring petuk. Warung itu kini tidak pernah sepi dari pembeli. Astaga Pak, lihat ini, antriannya panjang sekali, seru Siti dengan mata berbinar. Pelanggan-pelanggan tampak berdiri berjajar, sabar menunggu giliran. Meja-meja kecil yang biasanya hanya terisi setengah kini penuh sesak. Bahkan ada yang rela makan sambil berdiri. Parno hanya tersenyum penuh arti sambil mengaduk bubur dalam panci besar. Ia merasakan sesuatu yang aneh, tapi menyenangkan. Dalam hatinya ia tahu ini semua berkat pring petuk. Pusaka itu ia letakkan di laci warung, tersembunyi di balik tumpukan kain lap. Ia percaya, benda itu memancarkan energi yang mengubah peruntungan mereka. Hari demi hari berlalu, dan pendapatan mereka terus melonjak. Siti yang semula hanya dibantu oleh seorang tetangga, kini terpaksa merekrut 3 karyawan tambahan untuk menangani permintaan pelanggan. Dalam waktu sebulan, keuntungan mereka cukup untuk merenovasi warung menjadi lebih besar dan membeli gerobak baru. Pak, aku masih gak percaya warung kita jadi seperti ini dalam waktu singkat, ujar Siti suatu malam sambil menghitung uang penghasilan penjualan. Tumpukan uang itu tidak lagi muat di dalam kaleng yang biasa mereka gunakan. Percayalah Bu, ini semua karena kerja keras kita dan sedikit keberuntungan, jawab Parno sambil tersenyum samar. Ia sengaja tidak menceritakan soal pring petuk pada istrinya. Ia khawatir Siti akan ketakutan atau malah meminta untuk membuang benda itu. Keberuntungan mereka terus berlanjut. Dalam waktu 3 bulan mereka membeli sebuah rumah baru di pinggir kota, lengkap dengan kendaraan keluarga yang nyaman. Parno bahkan memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai sopir Tuan Wijaya, meskipun hal tersebut membuat Tuan Wijaya terkejut. Parno, kau yakin ingin berhenti? Kau sudah seperti keluarga di sini, ujar Tuan Wijaya dengan nada prihatin. Terima kasih Tuan atas semua kebaikan Anda, tapi saya ingin fokus membantu istri mengelola usaha kami, jawab Parno, berusaha menyembunyikan kebanggaannya. Kini Parno dan Siti hidup berkecukupan. Mereka memiliki karyawan, tabungan yang cukup, dan hidup yang jauh dari kekurangan. Namun di balik kebahagiaan itu ada sesuatu yang mulai mengusik Parno. Setiap malam ia kerap terbangun oleh mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan gelap melingkar di sekitarnya dengan suara-suara samar yang berbisik. Ia juga merasa pring petuk memancarkan energi yang semakin kuat, kadang membuat suasana di rumah terasa ganjil. Malam itu saat sedang menutup warung, Parno merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Ia membuka laci tempat pring petuk disimpan dan menatap benda itu. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suhu dingin menusuk hingga ke tulang, seolah-olah angin malam membawa sesuatu yang lebih gelap daripada sekedar udara beku. Rumah baru Parno berdiri megah di tengah kegelapan, tetapi kemewahannya justru menambah kesan sunyi yang mencekam. Sejak pring petuk, benda kuno dengan ukiran aneh dan aura misterius itu dibawa ke rumah, semuanya berubah. Rumah yang awalnya damai kini terasa seperti perangkap. Rasa nyaman perlahan digantikan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang mengintai di setiap sudut. Parno dan Siti semakin sering terbangun di tengah malam. Nafas mereka tersegal, tubuh mereka basah oleh keringat dingin, seperti baru saja melarikan diri dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Pak, tadi aku mimpi buruk, Siti berkata dengan suara lirih. Tangannya gemetar, memegangi lengan Parno dengan erat. Wajahnya pucat seperti kain yang terpapar bulan terlalu lama.
matanya dipenuhi ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Mimpi buruk, aku juga," saut Parno pelan. Suaranya serak. Ia menoleh ke arah jendela yang terbuka sedikit. Tirainya berkibar pelan meski udara di luar tampak tenang. Parno memicingkan matanya, seolah memastikan tidak ada sesuatu yang bersembunyi di luar sana. Dalam mimpi mereka, sosok itu selalu muncul. Sosok besar dengan tubuh gelap, matanya merah menyala seperti bara api yang tidak pernah padam. Wajahnya penuh luka menganga, seperti daging yang dikoyak tanpa ampun. Dari tubuhnya memancar bau busuk yang menyesakkan dada. Jin itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, tetapi auranya begitu kuat hingga membuat mereka merasa tercekik. Tatapannya menusuk, menembus jiwa mereka, seolah mengintip ke dalam pikiran terdalam. Malam-malam berikutnya berubah menjadi teror tidak berkesudahan. Suara-suara aneh mulai terdengar, bergema di dalam rumah ketika malam mencapai puncaknya. Suara ketukan lembut tapi penuh beban terdengar di dinding ataupun pintu. Parno dengan tangan gemetar selalu memberanikan diri untuk memeriksa, namun setiap kali ia membuka pintu, tidak ada siapapun. Keheningan menyelimuti, seolah suara itu tidak pernah ada. Langkah kaki samar terdengar di lantai atas, berderap pelan seperti seseorang yang sengaja berjalan untuk menarik perhatian. Parno dan Siti tahu mereka sendirian di rumah, tetapi suara itu terus menghantui, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di sudut matanya, Parno sering melihat bayangan bergerak cepat. Sekelebat hitam seperti seseorang yang berlari melintas di balik pintu. Ia pernah mengejar bayangan itu dengan nekat, tetapi yang ditemukannya hanyalah kekosongan. Lampu-lampu di rumah mulai bertingkah aneh. Cahaya yang terang mendadak berkedip-kedip, menimbulkan bayangan mengerikan di dinding. Kadang-kadang lampu mati total, dan saat kembali menyala, Parno dan Siti merasa ada sesuatu yang berbeda. Ruangan itu terasa lebih sempit, lebih gelap, seperti ada makhluk yang tidak terlihat berdiri di sana, mengawasi mereka. Udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi dingin, menusuk hingga ke sumsum. Meski semua jendela sudah ditutup rapat, bau anyir seperti darah bercampur dengan aroma kemenyan yang samar-samar tercium. Siti pernah mendengar suara tawa kecil di telinganya, lirih tapi begitu dekat. Saat ia menoleh dengan panik, tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang terasa hidup, siap menelan mereka kapan saja. Pring petuk yang tersimpan di ruang tengah kini terasa seperti pusat dari semua ini. Parno sering merasakan getaran aneh setiap kali ia melewati benda itu, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, bernafas perlahan, menunggu waktu untuk keluar. Satu malam Parno terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya. "Parno." Suara itu serak dan dalam, bergema di seluruh ruangan. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok itu dengan tubuh gelap dan mata merah menyala, berdiri di pojok ruangan, mengawasinya dengan tatapan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Rumah yang megah kini berubah jadi tempat yang penuh dengan kengerian. Malam-malam mereka menjadi perang bertahan hidup di tengah ketakutan yang tidak pernah berakhir. Pagi yang biasanya membawa ketenangan kini tidak lagi terasa. Rumah Parno dipenuhi oleh aura yang semakin pekat, seperti bayangan gelap yang terus membesar dan menelan setiap inci kebahagiaan yang pernah mereka miliki. Udara dingin menyesakkan dan dinding-dinding rumah itu seolah hidup, memperhatikan setiap langkah penghuninya. Titi, istrinya, mulai menunjukkan gejala yang tidak wajar. Awalnya hanya lamunan panjang, menatap kosong ke arah yang tidak terlihat siapapun kecuali dirinya. Matanya seperti kehilangan sinar kehidupan, membuat Parno semakin gelisah. Tapi itu hanya permulaan.
Keganjilan itu akhirnya berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Malam itu Parno duduk di ruang tamu. Pring petuk, benda yang menjadi sumber kengerian mereka, tergeletak di atas meja kecil di tengah ruangan. Bambu itu terlihat diam, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan kilauan di permukaannya. Kilauan itu memantul-mantul samar di dalam gelap, seolah-olah benda itu mengamati Parno. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, namun hawa dingin yang tiba-tiba datang membuat tengkuknya meremang. Tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Brak! Suara barang jatuh, disusul langkah kaki yang diseret, menggema di tengah sunyi malam. Parno berdiri dengan tubuh gemetar, menatap ke arah dapur yang gelap. "Siti," panggilnya ragu-ragu. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah itu yang terus terdengar. Dengan hati-hati ia melangkah menuju dapur. Langkah Parno terhenti di ambang pintu. Siti berdiri di sana, tubuhnya kaku, kepalanya tertunduk, rambut panjangnya berantakan seperti tidak pernah disisir. Posisinya aneh, tubuhnya sedikit miring hampir seperti boneka yang dipasang tidak sempurna. "Bu, kamu ngapain di situ?" Parno bertanya, suaranya bergetar. Ia mencoba mendekati, tetapi langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Saat Parno hendak menyentuh pundak istrinya, Siti tiba-tiba berbalik. Gerakannya cepat, hampir tidak manusiawi. Mata Siti hitam pekat, kosong tanpa kehidupan. Wajahnya pucat, tapi senyumnya terlentang lebar, terlalu lebar, hingga membuat rahangnya tampak seperti hampir retak. Parno tersentak mundur, tubuhnya gemetar. "Pring petuk!" Suara Siti terdengar berat, menggema seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Kata-kata itu keluar dari bibir istrinya yang tersenyum lebar. "Bu, kamu kenapa?" Parno berteriak, tetapi Siti tidak menjawab. Ia hanya tertawa pelan, tawa yang semakin lama semakin keras, menyerupai lolongan serigala di malam bulan purnama. Wajahnya tidak lagi menyerupai istrinya. Mata hitamnya menatap Parno tanpa berkedip, membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Siti meraih pring petuk yang tergeletak di meja dengan kedua tangannya. Ia menggenggam bambu itu erat, seperti memegang benda paling berharga di dunia. Tawa mengerikan itu berhenti mendadak, digantikan oleh suara lirih yang menyerupai bisikan, namun terdengar begitu jelas di telinga Parno. "Bu, sadarlah!" Parno memohon, mencoba mengguncang tubuh istrinya, namun Siti tidak terpengaruh. Ia menatap Parno tajam dan melangkah mendekat, membuat Parno terdesak ke sudut ruangan. Parno terpaku, tidak sanggup berkata-kata. Mata Siti kini basah oleh darah, mengalir dari sudut matanya seperti air mata dosa. Ia tertawa lagi, kali ini suaranya bercampur dengan isakan, seolah-olah dua kepribadian bertarung di dalam tubuhnya. Tiba-tiba ia menghentak-hentakan kaki, tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya ambruk ke lantai. Pring petuk jatuh dari genggamannya, terguling-guling hingga berhenti di kaki Parno. Dengan nafas tersegal, Parno mengangkat tubuh Siti yang kini lemas tidak berdaya. "Bu, kamu gak apa-apa?" Siti membuka matanya perlahan. Kali ini mata itu kembali seperti semula. "Pak, aku kenapa? Apa yang terjadi?" Tanyanya dengan suara parau, sebelum menangis terseduh-seduh. Malam berikutnya, kejadian yang lebih menyeramkan terulang. Siti kesurupan lagi, tapi kali ini lebih liar dan tidak terkendali. Ia mencakar lantai dengan kukunya, mencabik-cabik hingga darah mengalir dari jemarinya, sambil tertawa dan menunjuk ke arah pring petuk itu. Parno hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ia harus mengambil keputusan. Tetapi bayangan sosok besar yang selalu hadir dalam mimpi mereka terus menghantuinya.
sosok itu tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Saat malam semakin larut, bayangan di sudut-sudut rumah tampak lebih hidup. Angin berembus tanpa suara, membawa aroma anyir yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan di atas meja kecil, pring petuk bersinar samar-samar, seperti menantang Parno untuk menghadapi kenyataan yang semakin menghimpitnya. Parno mencoba berbicara dengan Pak Man, tukang kebun tua di rumah lama Tuan Wijaya. Ia berharap mendapat jawaban atau cara untuk mengakhiri semua ini. Pak Man mendengarkan cerita Parno dengan wajah serius. "Sudah kubilang, No, pring petuk itu bukan benda sembarangan. Kau pikir benda itu memberimu keberuntungan begitu saja? Tidak, ada yang menjaganya. Jin penjaga pring petuk tidak akan membiarkanmu hidup tenang tanpa membayar harganya." "Apa yang harus aku lakukan, Pak? Aku tidak bisa hidup seperti ini. Istriku ketakutan. Aku sendiri tidak bisa tidur." Paman menggeleng pelan. "Kau harus kembalikan benda itu ke tempatnya, No. Tapi hati-hati, jin itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau telah melanggar perjanjiannya." Malam itu Parno memandangi pring petuk yang diletakkannya di dalam kotak di ruang tamu. Benda itu tampak biasa saja, tapi ia bisa merasakan auranya yang semakin berat, seperti beban tidak terlihat yang menghancurkan kedamaian mereka. "Pak, apa yang akan kita lakukan?" tanya Siti dengan suara bergetar. Parno menghela nafas panjang, matanya menatap benda kecil itu dengan penuh kebencian sekaligus ketakutan. "Kita akan kembalikan benda ini, apapun yang terjadi." Parno mengendarai motor tuanya dengan kecepatan tinggi, menembus malam yang dingin dan mencekam. Ia tidak peduli dengan rasa dingin yang menusuk kulit, atau bayangan gelap yang seolah mengikuti dari kejauhan. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah segera bertemu dengan mantan majikannya, Tuan Wijaya. Setibanya di rumah besar itu, Parno menghentikan motornya dan langsung berlari ke pintu utama. Ia mengetuk pintu dengan keras, bahkan hampir meronta. Pintu besar itu akhirnya terbuka, memperlihatkan wajah seorang pelayan yang terkejut melihat mantan supir majikannya berdiri di depan pintu dengan wajah panik dan tubuh gemetar. "Saya harus bicara dengan Tuan Wijaya sekarang juga. Ini darurat," seru Parno, nafasnya tersegal-segal. Pelayan itu tampak ragu, tetapi akhirnya mengizinkan Parno masuk. Tuan Wijaya yang sudah bersiap untuk tidur muncul dari ruang kerjanya dengan wajah heran. "Parno, ada apa kau datang malam-malam begini?" tanyanya. Nada suaranya dingin tapi penasaran. Parno langsung berlutut, tangannya gemetar. "Tuan, saya mohon, ambil kembali pring petuk. Saya tidak kuat lagi menghadapi semua ini. Rumah saya dihantui, istri saya kesurupan, dan saya merasa seperti akan kehilangan segalanya." Tuan Wijaya hanya berdiri diam, menatap Parno dengan ekspresi datar. Setelah beberapa saat ia menggeleng pelan. "Tidak, Parno, aku tidak akan mengambilnya kembali." "Kenapa, Tuan? Bukankah itu milik Anda? Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya mohon." Parno hampir menangis, suaranya penuh rasa putus asa. Namun Tuan Wijaya hanya menghela nafas panjang. "Dengarkan aku, Parno. Aku sudah memutuskan untuk melepas pring petuk sejak lama. Ketika kau mencurinya, aku sengaja membiarkan itu terjadi. Aku tidak kuat lagi menghadapi teror yang datang bersamanya. Jadi jangan harap aku akan menerimanya kembali." Kata-kata itu menghantam Parno seperti palu godam. Ia terdiam, wajahnya penuh dengan keputusasaan. "Jadi, Anda sengaja membiarkan saya mengambilnya? Anda tahu apa yang akan terjadi pada saya?" Tuan Wijaya menatapnya dengan tatapan tajam. "Tentu saja aku tahu, tapi kau yang
yang memilih jalan ini, Parno. Aku tidak memintamu untuk mencuri. Kau sendiri yang tergiur oleh kisah keberuntungan yang menyertainya. Parno masih berlutut di lantai, mencoba mencerna kata-kata majikannya. Ia merasa seperti terjebak dalam perangkap yang tidak bisa ia lepaskan. Ada satu hal yang harus kau tahu, Parno, lanjut Tuan Wijaya sambil berjalan menuju jendela besar, menatap bulan yang bersinar pucat di langit. Pring Petuk itu bukan sekedar pusaka, ia adalah pintu yang menghubungkan dunia kita dengan dunia lain. Jin yang menjaganya tidak akan pernah membiarkan pemiliknya hidup dengan tenang, kecuali kau memenuhi syarat-syaratnya. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Parno dengan suara lirih, hampir tidak terdengar. Ritual. Tuan Wijaya mengangguk. Ada ritual khusus yang harus dilakukan pada malam satu suro. Malam itu adalah saat di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi paling tipis. Kau harus mempersembahkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang disukai oleh penjaga Pring Petuk. Biasanya, itu adalah darah. Parno merasa tubuhnya membeku. Darah siapa, Tuan? Bukan sembarang darah. Darah dari seseorang yang memiliki hubungan kuat dengan pemiliknya. Semakin dekat hubungan itu, semakin puas sang penjaga. Jika kau tidak melakukan ritual itu, maka teror akan semakin parah. Dia akan mengambil segalanya darimu. Parno merasa seolah-olah tanah di bawahnya runtuh. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan ritual itu, membunuh seseorang, darah dari orang yang ia cintai? Itu tidak masuk akal. Tidak, saya tidak bisa melakukan itu, Tuan. Saya tidak akan mengorbankan siapapun demi benda itu. Parno berdiri, suaranya bergetar dengan amarah dan ketakutan. Tuan Wijaya memandangnya dengan tatapan dingin. Itu pilihanmu, tapi ingat ini, Parno. Kau tidak bisa lari dari Pring Petuk. Sekali benda itu menjadi milikmu, ia akan terus menuntutmu sampai kau memberikan apa yang diinginkannya. Parno merasa seluruh dunia seolah-olah runtuh di sekelilingnya. Ia meninggalkan rumah Tuan Wijaya dengan hati yang hancur. Dalam perjalanan pulang, bayangan jin besar dengan mata merah menyala kembali muncul di pikirannya. Suara berat yang serak terdengar menggema di telinganya. Waktumu hampir habis, Parno. Sesampainya di rumah, ia mendapati Siti duduk di sudut ruang tamu dengan wajah kosong. Tubuhnya gemetar dan matanya memancarkan ketakutan yang dalam. Pak, dia datang lagi, bisik Siti dengan suara parau. Seminggu setelah pertemuannya dengan Tuan Wijaya, hidup Parno dan Siti semakin buruk. Rumah yang dulunya terasa nyaman kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ancaman dan kengerian. Setiap malam perabotan di rumah mereka mulai bergerak tanpa sebab yang jelas. Kursi yang bergeser sendiri, piring yang jatuh tanpa ada yang menyentuhnya, bahkan lemari yang terbuka dengan sendirinya. Parno dan Siti sering terbangun di tengah malam, merasakan getaran aneh yang mengisi udara di sekitar mereka. Suara berdesir, seperti langkah kaki yang berat, terdengar berjalan di atas lantai kayu. Setiap kali Parno bergegas memeriksa, ia hanya menemukan kekosongan yang menyeramkan. Bayangan hitam melintas begitu cepat di ujung matanya, dan ketika ia berbalik, hanya ada keheningan yang semakin menyesakan. Namun yang paling menakutkan adalah suara-suara aneh yang mengisi malam. Dari ruang tamu terdengar suara keras, seperti perabotan yang terjatuh, padahal semua barang tampak utuh saat mereka memeriksanya. Siti yang semakin rapuh sering terbangun di tengah malam, menangis ketakutan karena mendengar bisikan-bisikan halus yang datang entah dari mana. Ketika Parno mencoba tidur, ia sering terbangun dengan rasa sakit di dada, seakan-akan ada tangan dingin yang menekan tubuhnya.
Di luar, bulan tampak mengambang rendah di langit, memancarkan cahaya pucat yang menambah kengerian di dalam rumah. Setiap malam angin dingin bertiup lebih kencang, seolah mengirimkan pesan bahwa waktu mereka semakin habis. Parno merasa semakin terperangkap dengan setiap langkah yang diambil menuju keputusan yang lebih gelap. Ia bisa merasakan bahwa dunia yang dulu ia kenal kini perlahan runtuh di sekelilingnya. Puncak dari teror itu datang dengan cara yang mengerikan. Suatu pagi, Parno terkejut mendapati salah satu karyawannya, Johnny, ditemukan tewas di belakang rumah mereka. Tubuhnya terkulai dengan wajah yang penuh ketakutan, mata terbuka lebar, dan mulut terkatup rapat seperti seseorang yang sedang menahan teriakan. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya, dan yang lebih mengerikan, di tangannya tergenggam erat sebuah benda, pring petuk. Parno dan Siti berlari menuju tempat kejadian, melihat tubuh Johnny yang tergeletak tidak bernyawa dengan ekspresi ketakutan yang tidak terungkapkan. Tubuhnya terlihat seperti tercekik oleh udara berat yang menyesakan. Di sekelilingnya, udara terasa dingin dan pekat, dan tidak jauh dari tubuh Johnny, pring petuk bersinar samar-samar, seakan memancarkan energi gelap yang mengelilingi jasadnya. "Apa yang terjadi?" seru Siti menjerit histeris. "Johnny, kenapa dia bisa?" Parno hanya bisa menatap tubuh Johnny dengan wajah pucat. Ia tahu bahwa ini bukan kecelakaan. Ini adalah akibat dari teror yang semakin agresif dari pring petuk. Jin penghuni pusaka itu jelas sedang menuntut nyawa, dan Johnny tanpa sengaja telah melihat dan menyentuh pusaka itu. Sebuah kesalahan yang kini membayar nyawanya. Polisi datang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan kematian Johnny. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya rasa takut yang membekas di wajahnya. Bahkan beberapa orang yang melihat tubuh Johnny mengatakan bahwa mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Sebuah aura yang menakutkan, seperti kehadiran makhluk tidak terlihat yang mengawasi mereka. Namun bagi Parno dan Siti semuanya semakin jelas. Pring petuk bukan sekedar benda biasa, itu adalah penjaga dunia lain, dan ia menuntut korban. Teror ini akan terus berlanjut sampai mereka melakukan ritual yang diminta atau sampai semuanya hancur. Malam itu Parno duduk sendirian di ruang tamu, menatap pring petuk yang tergeletak di atas meja. Benda itu kini tampak lebih besar, lebih menakutkan. Setiap kali ia menatapnya, rasa takut dan kebingungan semakin menyelimutinya. Ia merasa seperti dilihat, dihadapkan pada pilihan yang akan menentukan nasibnya dan orang-orang yang ia cintai. Suara langkah kaki di lantai atas terdengar lagi, seperti seseorang berjalan perlahan menuju ruangan tempat mereka menyimpan pring petuk. Parno berlari ke atas hanya untuk menemukan tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia menoleh, bayangan hitam besar melintas dengan cepat di ujung koridor, membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Parno merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia tahu satu-satunya jalan keluar adalah ritual itu, ritual yang harus dilakukan untuk menenangkan jin penghuni pring petuk. Tetapi, adakah ia cukup berani untuk mengorbankan nyawa demi menjaga kehidupan mereka? Atau akankah teror ini terus menggerogoti mereka hingga tidak ada yang tersisa? Ketakutan semakin menghantui Parno dan Siti. Rumah yang dulu menjadi tempat mereka membangun impian, kini berubah menjadi sebuah penjara, penuh dengan bayangan gelap yang mengintai setiap langkah mereka. Setiap kali mereka melihat pring petuk, seakan ada mata yang terus mengawasi, menunggu, dan mengancam. Mereka tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang. Suara langkah kaki yang terayun di malam hari semakin keras, semakin mendekat.
Bayangan jin besar itu kini hampir menjadi bagian dari kehidupan mereka. Parno tahu bahwa waktu mereka semakin habis. Dalam keputusannya, Parno berpikir untuk mewariskan pring petuk kepada orang lain. Jika ia bisa menyingkirkan benda itu dari hidup mereka, mungkin teror ini akan berhenti. Tapi siapa yang bisa diharapkan? Siapa yang cukup bodoh untuk menerima pusaka terkutuk itu? Tapi kemudian, saat Parno berjalan-jalan ke pasar barang bekas, matanya tertuju pada seorang pedagang barang antik yang sedang duduk di bawah tenda kecil. Pedagang itu tampak biasa-biasa saja, dengan wajah ramah dan senyum yang tidak lekang. Di sekelilingnya terdapat berbagai barang lama yang tampaknya terbuang oleh waktu. Perabotan kayu antik, lukisan yang memudar, serta koleksi benda-benda aneh yang tidak banyak orang tertarik. Ketika Parno menghampirinya, pedagang itu menyambutnya dengan sapaan ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya dengan suara serak, seperti sudah bertahun-tahun berjualan di pasar yang ramai itu. Parno berdiri terpaku di depan meja pedagang. Ada rasa takut yang tidak terkatakan dalam dirinya. Ia menatap pring petuk yang diselipkan di tas, dan dengan nafas berat ia mulai berbicara, mencoba mengatasi ketakutannya. "Saya punya sebuah barang yang mungkin Anda tertarik untuk beli, barang antik, tapi saya tidak ingin menyimpannya lagi," kata Parno, suaranya bergetar. Pedagang itu mengangkat alis, tertarik. "Oh, barang apa itu?" Parno membuka tas dan mengeluarkan pring petuk. Begitu bambu itu terlepas dari tas, aura kegelapan seakan memenuhi udara di sekitar mereka. Pedagang itu menatap bambu tersebut dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada kekaguman, tetapi juga sedikit kecemasan di wajahnya. Ini sesuatu yang unik," kata pedagang itu, matanya berbinar. "Benda ini pasti sangat bernilai, mungkin saya bisa menerimanya." Parno merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara pedagang itu menatap pring petuk. Ada kekaguman yang terlalu dalam untuk sekedar sebuah barang antik. Tapi apa pilihan yang tersisa baginya? Mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Parno merasa lega saat pedagang itu akhirnya mengambil pring petuk dengan tangan yang agak ragu. "Tentu saya akan menerima barang ini," jawab pedagang itu dengan senyum penuh arti. "Terima kasih sudah mempercayakannya pada saya." Setelah transaksi selesai, Parno merasa beban yang luar biasa mulai sedikit terangkat. Ia dan Siti meninggalkan pasar itu dengan langkah yang lebih ringan, meski rasa cemas masih ada. Mereka merasa seperti akhirnya telah menyingkirkan kutukan yang menjerat hidupnya. Parno membuka mata, menatap langit malam yang gelap. Ia merasa seperti sesuatu yang berat telah terangkat dari pundaknya, dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, ia merasakan kedamaian. Pada pagi hari berikutnya, Siti terbangun dengan wajah yang lebih cerah. Tidak ada lagi rasa takut yang menghantui mereka. Mereka tidak lagi terjaga oleh suara langkah kaki malam hari atau bayangan-bayangan yang menakutkan di ujung mata. Pring petuk akhirnya benar-benar hilang dari hidup mereka, dan kutukan yang menyertainya sepertinya telah berakhir. Mereka melanjutkan hidup mereka lebih berhati-hati, lebih penuh rasa syukur, dan dengan kesadaran bahwa terkadang untuk menemukan kedamaian, mereka harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Meskipun benda itu bisa saja membawa kebahagiaan semu di awal, tetapi pada akhirnya hanya membawa kehancuran. Hari-hari mereka mulai kembali normal. Bisnis bubur ayam mereka kembali berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun.
Parno dan Siti kembali tertawa, berbicara tentang masa depan mereka tanpa rasa takut yang membebani. Hidup mereka kembali menjadi milik mereka, dan mereka tidak lagi merasa ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Beberapa bulan setelah mereka melepaskan pring petuk, Parno dan Siti mulai merasakan kedamaian yang sejati. Rumah mereka yang dulu dipenuhi oleh suara-suara aneh, bayangan gelap, dan ketakutan yang menghantui setiap langkah, kini terasa sunyi dan damai. Tidak ada lagi suara langkah kaki yang menggelitik nadi atau bisikan halus yang datang dari kegelapan malam. Udara di rumah mereka terasa lebih ringan, lebih segar, seakan semua beban yang pernah ada telah terangkat. Parno dan Siti memutuskan untuk hidup dengan cara yang lebih sederhana. Mereka tidak lagi menginginkan kekayaan atau kehidupan yang penuh dengan kemewahan yang datang bersama pring petuk. Mereka cukup dengan usaha kecil mereka, jualan bubur ayam. Kehidupan yang tenang, meski sederhana, kini menjadi tujuan utama mereka. Mereka membuka sebuah warung bubur ayam kecil di tepi jalan dengan bangku kayu sederhana dan meja yang dilapisi dengan taplak putih bersih. Setiap pagi Parno menghadap ke kompor, memasak dengan penuh ketelatenan, sementara Siti menyambut pelanggan dengan senyum ramah. Ada kebahagiaan dalam rutinitas mereka yang baru, meski hidup mereka jauh dari kemewahan yang pernah mereka impikan. Bubur ayam mereka terkenal karena rasanya yang enak dan harganya yang terjangkau. Para pelanggan sering datang kembali, menikmati kehangatan bubur yang disajikan dengan penuh perhatian. Parno dan Siti tidak lagi merasa ada yang mengawasi mereka, tidak lagi merasa ada kekuatan yang tidak terlihat yang mengancam mereka. Mereka bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa rasa takut atau mimpi buruk yang menghantui. Setiap malam mereka duduk bersama di teras rumah mereka yang sederhana, menikmati udara malam yang segar. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil yang menyenangkan, seperti bagaimana warung mereka berkembang dengan stabil, atau rencana-rencana sederhana untuk masa depan. Tidak ada lagi pembicaraan tentang pusaka atau jin yang mengancam. Kini kebahagiaan mereka datang dari hal-hal sederhana, secangkir teh manis, percakapan ringan, dan rasa syukur atas hidup yang damai. Parno merasa lega bahwa ia tidak lagi terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tiada habisnya. Dalam beberapa bulan terakhir, hidup mereka menjadi lebih berarti. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan atau benda-benda berharga, tetapi dari hidup yang dijalani dengan penuh ketulusan dan kedamaian. Bahkan dengan usaha sederhana mereka, Parno merasa lebih kaya dari sebelumnya, bukan dalam hal materi, tetapi dalam kebahagiaan dan ketenangan hati. Tapi Parno tidak bisa menahan rasa bersalah yang menghantuinya setelah menyerahkan pring petuk kepada pedagang barang antik itu. Meski ia merasa lega karena akhirnya bisa melepaskan benda itu dari hidupnya, ada perasaan yang tidak bisa diabaikan. Sebuah perasaan bahwa ia telah mengabaikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekedar benda pusaka. Parno ingat jelas tentang ritual satu suro yang pernah diungkapkan oleh mantan majikannya. Bagaimana hanya pada malam itu, pusaka tersebut harus dirawat dengan hati-hati agar teror jin yang menghuninya tidak semakin kuat. Parno tahu bahwa pedagang itu, meski tertarik dengan pring petuk, tidak akan tahu tentang ritual tersebut. Ritual yang bisa menyelamatkan siapa saja yang memegangnya, atau malah menambah kehancuran bagi mereka yang terjerat kutukan itu. Namun dengan segala kebingungannya, Parno memilih untuk tidak memberitahu pedagang itu.
Ia berharap dengan segala keyakinan yang mungkin naif bahwa benda itu akan membawa keberuntungan tanpa membalasnya dengan kehancuran. Parno mengutuk dirinya sendiri dalam diam, berharap tidak akan ada lagi yang menjadi korban pusaka itu. Sementara itu pedagang yang kini memiliki pring petuk mulai merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Bisnisnya yang sebelumnya sepi mendadak menjadi sangat ramai. Orang-orang berbondong-bondong datang ke tokonya membeli barang-barang antik yang bahkan tidak terlalu bernilai. Keberuntungan tampaknya mengikuti setiap langkahnya. Dalam beberapa minggu, pedagang itu bisa membeli lebih banyak barang antik, membuka toko baru, dan bahkan memperluas jaringan bisnisnya keluar kota. Keberuntungan mengalir begitu deras seperti sungai yang tidak terbendung. Namun di balik keberuntungan yang begitu menggiurkan, ada sesuatu yang aneh. Pedagang itu mulai merasa terasing. Ia tidur dengan gelisah, matanya sering terbuka di tengah malam, dan ada perasaan tidak nyaman yang selalu hadir saat ia berada dekat dengan pring petuk. Setiap kali ia menatap bambu itu, ada bisikan halus yang terdengar di telinganya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami, namun cukup menakutkan. Suatu malam setelah ia memindahkan pring petuk ke ruangan pameran yang lebih besar, hal yang lebih buruk terjadi. Ketika ia menutup toko dan berbalik untuk pergi, ia merasa sesuatu yang tidak biasa. Pintu toko tiba-tiba tertutup dengan keras, padahal tidak ada angin. Ruangan menjadi gelap, meskipun lampu-lampu di toko masih menyala. Di sudut ruangan di dekat tempat pring petuk diletakkan, bayangan gelap tampak bergerak. Pedagang itu merasa darahnya berdesir, wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah, dan jantungnya berdebar kencang. Pada saat itu ia mendengar suara langkah kaki berat mendekat. Suara itu semakin keras, semakin dekat. Namun ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya pring petuk yang tergeletak di meja, seolah menunggu sesuatu. Perasaan yang sangat familiar mulai muncul. Rasa takut yang dulu sempat dirasakan saat pertama kali ia menyentuh bambu itu. Pedagang itu mulai merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa dihentikan. Keberuntungan yang datang begitu cepat dan besar, seperti sebuah jebakan manis yang menggoda untuk terus dipertahankan. Tapi ia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa keberuntungan itu tidak akan bertahan lama. Ia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar, dan harga itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau keberuntungan. Namun yang lebih mengerikan adalah teror yang datang dengan keberuntungan itu. Setiap malam, bayangan jin besar yang menakutkan mulai mengunjunginya dalam mimpi. Sosok itu datang dengan wajah penuh kebencian, menuntut agar pedagang itu melakukan ritual satu suro yang terlupakan. Pedagang itu merasa terpojok. Apakah ia harus menjalani ritual yang berbahaya itu, atau harus menghadapi konsekuensi yang lebih buruk? Keberuntungan yang ia rasakan di siang hari seakan lenyap saat malam tiba. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, ada yang mengikuti setiap langkahnya, bahkan dalam cermin. Ia terkadang melihat bayangan sosok yang bukan miliknya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sementara itu, Parno yang kini menjalani kehidupan sederhana dengan warung bubur ayam tidak bisa melupakan perasaan bersalah yang terus menghantui dirinya. Ia seringkali terbangun di tengah malam dengan mimpi buruk tentang pring petuk yang beralih tangan. Meskipun mereka sudah melepaskan benda itu, ketakutan tetap membayanginya. Apakah pedagang itu sudah terjebak dalam kutukan yang sama apa yang terjadi padanya sekarang? Parno berharap ia salah. Ia berharap pedagang itu bisa terus menikmati keberuntungannya tanpa harus membayar harga yang mengerikan.
Namun di dalam hati Parno ada sesuatu yang memberitahunya bahwa kutukan itu belum berakhir. Tidak peduli siapa yang memegang pring petuk, teror itu akan selalu mengikuti, tidak akan pernah lepas. Dan kutukan itu akan terus meneror siapapun yang berani menyentuh pusaka itu. Hingga ritual satu surat dilakukan, atau hingga hidup mereka dihancurkan oleh kekuatan gelap yang menghuni bambu tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.